Oke, halo semuanya. Kita sekarang di meeting 4 atau lesson 4 ya. Oke, kita mulai ya. Ya, di meeting 4 kali ini ada yang namanya image background. Dari namanya aja kalian pasti tahu lah ya. Ini untuk bikin background image. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini udah ada contohnya. Contohnya ini dari link langsung ya. Jadi kalau kita buka linknya udah ada gambarnya. Nah, ya. Nah, ini kalau gimana kalau ini kita coba aja langsung ya. Kita kopas. Nah, ini jangan lupa dijalanin ininya. Expo-nya jalanin. Nih, ya, hello world. Ini kita kopas aja yang tadi. Nah, lihat. Ini stylenya. Ini match style. Nah, ini gambarnya. Nah, lihat. Nah, kalau kita jalanin, kita save. Hasilnya pasti error. Kita hapus biar rapi. Nah, lihat. Kalau kita jalanin, hasilnya pasti error. Nah, kenapa error? Property image background don't exist. Karena belum diekspor ya. Kita ekspor dulu. Import maksudnya. Nah, baru bisa. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini backgroundnya. Karena kita bisa naruh di sini. Tengah-tengahnya kita bisa kasih dia teks. Atau input atau komponen lain gitu ya. Teks misalnya. Hello world. Kalau kita lihat, kita save. Nah, ada ya. Tengah-tengah ya. Nah, biar kelihatan. Itu nggak kelihatan ya. Ada yang namanya, sekalian di sini ada yang namanya property opacity. Opacity sama kayak web. Dia ini transparasi. Jadi kalau satu itu semakin jelas, tapi di bawahnya satu itu udah semakin transparan gitu ya. Nah, kita coba aja di sini ya. Nah, kita coba di sini, opacity. Kita coba setengahnya, 0,5. Nah, hasilnya baru kelihatan. Nah, hello world. Hello world. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang ada yang namanya text input. Merupakan bagian yang digunakan untuk memasukkan teks ke dalam aplikasi menggunakan keyboard. Nah, ini kayak misalnya kalian mau ngisi email atau password. Nah, ini text input namanya. Kita coba aja ya. Nah, kita coba. Ini kita kopas. Ini kita paste. Nah, ini cuman single text input. Nah, kalau kita lihat, kita jalanin. Ya, kita paste, kita save. Pasti error. Error karena belum di nah, import dulu baru bisa. Nah, muncul ya. Kalau style biasa untuk stylingnya. Kalau placeholder ini ya, semacam hint text aja sih, pemberitahuan aja sih, kayak misalnya kan email gitu. Nah, berubah. Nah, di sini. Nah, kalau multiline ini di sini dijelasin multiline ini ada nih style untuk tampilan, ini untuk memberikan keterangan. Kalau multiline digunakan untuk membuat baris baru saat teks yang dimasukkan melalui batas layar ke arah horizontal. Maksudnya gimana kalau multiline? Nah, ini kalau di multiline itu cuman ada true dan false aja ya. Di sini true berarti ada yang false-nya gitu. Kalau true, nah kita lihat nih ya. Ini kan true nih ya. Kalau kita masukin SD, kita enter. Ini ada enter. Nah, dia ada di bawah. Nah, tuh. Ini saya scroll ini ya. Lagi, enter lagi. Nah, tuh. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya gimana kalau false? False. Save, jangan lupa. Kita lihat. Nah, dia nggak bisa enter. Kayak tadi nggak bisa enter ke bawah. Ini langsung oke aja gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau keyboard type, di sini keyboard type ada digunakan untuk mengatur jenis keyboard ketika akan mengetik teks. Nah, ada beberapa value pada keyboard type. Antara lain default bawaan, kayak tadi kita ngetik, atau pad kayak gini nanti keyboardnya untuk apa nih, untuk telepon atau numerik nih, untuk angka. Kita coba yang numerik nih ya. Kalau default, ini numerik, kita lihat. Nah, udah berubah hasilnya. Itu ya, gampang ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya props. Nah, ini ada hubungannya dengan reusable komponen. Nah, props ini
merupakan parameter yang terdapat di dalam komponen dan berfungsi untuk mengatur komponen ketika digunakan. Jadi maksudnya gini, misalnya kalau kita bikin kayak gini nih ya, ini anggaplah ini punya buat kita bikin text input buat email, stylingnya begini. Terus kita buat lagi nih password gitu kan, teks yang buat text inputnya password. Nah gini nih, gimana nanti kalau di bawahnya ada lagi misalnya buat masukin nama dan umur dan sebagainya gitu ya kan, agak repot juga gitu ya. Gimana kalau misalnya kita bikin komponen yang dimana kita bisa masukin props dan juga reusable, itu ya bisa digunakan berulang kali. Itu ya caranya. Biasanya gini nih ya, kita buat dulu di source. Kita ini kan ada screen ya, ada folder screen. Nah kita buat folder baru lagi yang namanya komponen. Nah ini ya. Nah terus kita kopas aja ya dari sini ya. Ini kita kopas. Kita buat dulu nih filenya, jangan lupa. Misalnya namanya bebas sih. Tapi nanti samain ya sama nama export default function yang diekspor nanti ya. Kayak misalnya di sini kita misalnya kasih nama test komponen. Nah, .js. Nah, yang tadi nih yang tadi kita bilang mau di copy, jangan lupa. Ini copy. Enter. Ini kita biar cepat nggak usah ngetik lagi di sini. Nah, kita copy juga yang ini. Tinggal ganti nama aja di sini. Nah, gantinya kita samain namanya. Ini kan tes komponen ya. Ini kita ganti nama jadi tes komponen juga. Komponen. Nah, udah ya. Nah, ini kita kasih dia props. Nah, ini buat nanti nerima nilai. Ya. Dan misalnya const misalnya name, ini jangan name deh, title description. Nah gini ya, dari props. Nah props ini ya, lalu kita bikin dia komponennya return. Nah view tampilannya. Nah di sini kita kasih dia teksnya gini. Nah teks, baru di sini kita kasih dia title. Nah di sini kita bikin lagi text inputnya, text input sama dengan placeholdernya. Tadi placeholder ini buat deskripsi aja ya. Placeholder kalau dari text input kita masukin dia yang description. Salah. Nah description. Nah terus kita kasih dia style. Ini buat bordernya, border width kita kasih dia 1. Segini kali ya, kita cukup ya. Oke kita coba ya. Nah ini udah jadi nih ya. Nah ini bisa kita panggil tes komponen namanya, import. Tadi namanya apa? Nama tes komponen. Nah udah ada langsung tuh. Kalau kita kalau kalian tekan tombol Ctrl terus arahin ke ini, kursornya arahin ke sini, maka kalau kita klik hasilnya ke sini, diarahin ke sini. Itu artinya rootnya udah bener ya. Nah sekarang kita coba tes komponen ini nih, yang udah diekspor, terus kita import dari sini. Nah lihat, caranya tinggal tes komponen. Nah dia tadi ada apa aja di sini yang mau kita coba. Title sama dengan misalnya di sini email. Ini string ya. Nilainya boleh string, boleh integer. Tahu kan tipe data bisa string bisa integer ya kalau untuk ngisi ini ya sebenarnya ya. Terus ada apa lagi di sini? Description. Nah, description sama dengan input email. Nah, kalau kita jalanin nih ya, ini kita udah di lengkapin, terus kita save. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Email, input email. Tuh, tinggal kalian styling aja lah ya. Terus kalau kita mau bikin lagi, nah ini berarti tinggal ganti aja password. Ini juga input
password. Nah, kalau kita lihat, kita jalanin. Nah, gampang ya. Tuh, ini kenapa di tengah-tengah? Karena dia ada style bawaan dari sini ya. Jadi di tengah-tengah. Oke, gampang ya. Nah, reusable digunakan, kita buat satu kali, digunakannya bisa banyak gitu ya. Terserah. Terus sama props. Props ini untuk jadi parameter buat lempar nilai gitu ya. Ini nilai-nilainya. Terus kita lempar, ditangkap sama props. Nah, nama props lagi dipetakan ya. Title ya buat title, deskripsi ya buat deskripsi. Lalu ditaruh di masing-masing porsinya. Oke ya. Oke ya, kita lanjut ya. Kita akhiri, kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.